Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Di tahun 1997, di mana ada pula peristiwa kelam yang pada saat itu terjadi di kota Banjarmasin. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan tragedi Jumat Kelabu. Jumat pagi, di tanggal 27 Mei tahun 1997, suasana Fata Banjarmasin normal seperti biasanya. Warga beraktivitas dan bekerja, seolah-olah takkan terjadi apa-apa hari itu. Sebenarnya, memang ada hajatan besar. Hajatan tersebut adalah kampanye yang dilaksanakan oleh 3 partai untuk menyambut pemilu tahun itu. Dan di hari Jumat itu, Partai Golkar mendapat jatah untuk berkampanye. Rencananya, kampanye akan dilaksanakan di lapangan Kamboja, akan ada sebuah panggung hiburan rakyat, dan juga ada artis dari ibu kota. Selain dari artis, ada juga 2 tamu penting datang dari Jakarta, yaitu Menteri Sekretaris Kabinet Saadillah Mursyid, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Hasan Basri. Acara tersebut jelas merupakan hajatan besar, apalagi penyelenggaranya adalah Partai Golkar, yang notabene merupakan kekuatan besar kala itu. Kegiatan kampanye dimulai dari jam 9 pagi. Warna kuning begitu semarak di mana-mana, mereka semua membagi sapu tangan bergambar beringin. Juga memberikan bungkusan-bungkusan nasi, jumlahnya ada sekitar 10.000. Sasaran kampanye itu ialah buruh tukang becak, tukang ojek, serta para pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan. Semuanya berjalan dengan normal, sampai jam 11. Di siang harinya, anak-anak muda simpatisan partai, mereka semua masih terus melanjutkan kampanye, dan kemudian membuat iringan motor, dimulai dari pusat kota. Mereka mulai menarik gas motor, yang tentu suara knalpotnya sangat bising dan mengganggu. Apalagi sebagian dari mereka melepas knalpot motor, yang membuat suara motor itu semakin memekakkan telinga. Sebenarnya, suara bising geberan motor masa berkampanye bukan hanya kali itu saja. Terjadi hal seperti ini sudah biasa terjadi ketika ada sebuah jaringan massa melintas di jalan. Namun kesalahan fatal yang mereka lakukan adalah pada waktu dan tempat yang digunakan siang itu. Tentunya warga Muslim sedang melaksanakan ibadah Jumat. Ibadah yang harusnya berjalan dengan khusyuk, akhirnya harus terganggu dengan raungan suara motor. Ketika massa melintas di Jalan Pangeran Samudera, para aparat yang berjaga langsung melarangnya. Mengingat bahwa di area tersebut terdapat Masjid Nur, diketahui juga jamaah yang melaksanakan salat Jumat biasanya meluber sampai ke jalan. Namun demikian, massa dari kampanye tetap memaksa. Mereka berdalih bahwa salat Jumat sudah hampir selesai. Dan akhirnya, aparat tidak bisa lagi membendung mereka. Masjid Nur sendiri, sebenarnya merupakan basis dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan celakanya, mereka tetap menarik gas motor, di saat ibadah Jumat masih belum selesai. Akibat aksi yang mereka lakukan, para jamaah sudah tak bisa lagi menahan emosi, dan seusai salat Jumat, mereka kemudian langsung beramai-ramai menuju kantor DPD Golkar. Kabar itu juga dengan cepat tersiar ke telinga penduduk, dan banyak dari warga lainnya juga ikut menuju kantor Golkar. Dan akhirnya, mereka kemudian berhadapan dengan Satgas dari Golkar. Banyak dari petugas Satgas yang sebenarnya berusaha meredakan amarah warga. Namun bukannya reda, warga yang datang semakin banyak, semakin tak terbendung, dan suasana pun semakin mencekam. Perlu diketahui bahwa Satgas tersebut adalah para pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia, atau disingkat juga dengan nama VKPPI. Anggota yang tergabung di dalamnya rata-rata adalah anak-anak dari keluarga militer. Jumlah mereka tentu saja terbatas, dan akhirnya mereka semakin kewalahan menangani massa yang datang. Massa yang datang berlari ke arah lapangan Kamboja, tempat kampanye Golkar dilangsungkan. Di sepanjang jalan, semua bendera, spanduk, umbul-umbul,
dan juga atribut lainnya, langsung diturunkan, dan dibakar. Di sana mereka bergabung dengan massa penyerbu, yang mula-mula muncul di pinggir lapangan. Panggung kampanye pun diserbu, dan dirobohkan. Kaum penyerbu kemudian bertarung, dengan 20.000 anggota Golkar, yang saat itu sedang berkumpul di sana. Dan para petugas keamanan, mereka tidak lagi mampu mengendalikan pertarungan tersebut. Mendekati sore hari pun, suasana semakin genting. Kini massa yang datang dari segala penjuru, hampir semuanya membawa senjata di tangan mereka, dan lebih parahnya lagi, dalam perjalanan massa ke pusat kota, mereka menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Toko-toko hingga kantor pemerintahan, tak luput dari amukan massa. Kendaraan apa saja yang mereka lewati, bisa dipastikan akan dibakar. Bahkan rumah warga, juga banyak yang menjadi korban. Area pertokoan seperti Mitra Plaza, sebenarnya sudah mengerahkan pengamanan, namun petugas keamanan, jumlahnya sangat tidak sebanding, jika dibandingkan dengan massa yang datang. Sementara di Hotel Istana Barito, satpam berlarian gedor pintu, sambil kemudian berteriak kebakaran. Para tamu yang mendengarnya pun, langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Di jalan, ada seorang wanita yang hanya menggunakan dalaman. Seorang saksi mengatakan bahwa kaos Golkar yang dikenakannya ditarik oleh massa. Namun beruntungnya, ia berhasil menyelamatkan diri. Dikatakan bahwa dominasi massa kebanyakan menggunakan atribut dari Partai Persatuan Pembangunan, serta mereka juga meneriakkan yel-yel. Ada juga yang mengatakan bahwa ada rombongan lainnya juga menggunakan atribut dari Partai PDIP, dan tak lagi jelas siapa menjadi korban ataupun pelaku dari bentrokan hari itu. Lebih parahnya, bentrokan ini seolah menjadi momen untuk menumpahkan semua sentimen. Dari sentimen agama hingga gesekan antara etnis. Seolah urusan itu pun dimanfaatkan untuk menumpahkan semua amarah dan juga permasalahan yang tadinya ada dua kubu, akhirnya merembet dan menyeret banyak pihak lain. Bisa dikatakan, banyak juga informasi hoak yang beredar, yang justru membuat suasana semakin keruh. Kala itu, berhembus isu bahwa Masjid Nur akan dibakar, membuat massa akhirnya semakin bergolak. Para pemuda dari suku Madura pun, juga ikut turun. Begitupun dengan Maluku, yang kala itu bersitegang dengan suku-suku dari Sulawesi Selatan. Dan yang pasti, sentimen anti-Cina pun berhembus, membuat warga dari suku Tionghoa, akhirnya menjadi amukan massa pada saat itu. Kemudian di sore harinya, listrik kemudian padam. Sampai malam pun, masih tetap belum menyala. Api dari kebakaran, menerangi sepanjang jalan, petugas pemadam pun, tak bisa melakukan apa-apa. Ketika mereka berusaha memadamkan, mereka justru ikut diserang dari segala arah. Hingga kemudian, dikerahkan 10.000 pasukan pengaman, diturunkan dari 3 Hercules. Pasukan pengaman itu bersenjata lengkap, mereka juga diizinkan untuk menembak di tempat, jika seandainya para perusuh itu melawan. Massa kemudian bergerak ke gedung Mitra Plaza, di mana tempat itu salah satu yang terparah, akibat bentrokan. Tak lama setelahnya, kilatan dan juga ledakan dari senjata api, menyala di tengah malam. Namun demikian, sangat sedikit informasi yang diketahui setelahnya. Di jam 12 malam, banyak jalan yang kemudian diblokir oleh warga kampung. Bagi mereka, yang bukan warga kampung tersebut, tidak diperbolehkan untuk melintas. Massa yang sudah ada di pusat kota pun, semakin susah untuk keluar. Karena banyak jalan lainnya, juga diblokir oleh para petugas keamanan. Di jam 3 dini hari, ribuan pasukan keamanan mulai bergerak ke Kampung Pelayan. Kampung ini merupakan kampung terpadat, dan tidak dipungkiri, banyak sekali preman di tempat tersebut. Dari hasil penyisiran, ada 195 orang digiring ke kantor polisi. Rata-rata wajah mereka sudah babak belur, dan sangat susah untuk dikenali. Penyisiran pun terus dilakukan oleh pasukan pengaman.
Mereka juga menyisir ke perumahan Beruntung Jaya. Di daerah tersebut, warga sudah mengamankan diri di rumah masing-masing. Dan rupanya di jam 5 subuh, datang kembali pasukan pengaman sebanyak 5 truk. Kali ini target mereka adalah menyisir kampung Teluk Tiram. Mereka pelaku yang kemungkinan bisa saja bersembunyi di kampung tersebut. Namun dari semua penangkapan itu, informasi mengenai profil tertangkap atau siapa dalang dibaliknya tidak ditahuan karena pemerintah yang tertutup. Tidak ada laporan yang bisa dipercaya mengenai apa yang sesuai terjadi di lapangan pada saat itu. Lagi pula, benar-benar sangat terbatas pada masa Orde Baru. Imbas dari peristiwa ini pun sangat luar biasa. Kantor DPD Golkar sudah dipastikan terbakar. Begitupun dengan kantor instansi-instansi seperti kantor Depkes, gedung PLN, gedung PKM, kantor Pegadaian, gedung-gedung sekolah, beberapa bank, apotek, dan juga banyak sekali pusat perbelanjaan. Lebih parahnya lagi, tempat ibadah juga dirusak, seperti gereja dan juga kelenteng, begitupun dengan panti jompo. Serta banyak sekali rumah warga, dan juga kendaraan yang rusak dan terbakar. Itu baru kerugian dari segi material, yang masih bisa dibeli atau diperbaiki. Lalu bagaimana dengan korban jiwa dari peristiwa ini, yang sangat sulit untuk melacak korban. Dari peristiwa ini, orang yang hilang dari peristiwa ini pun tidak bisa dipastikan apakah orang tersebut masih hidup atau mungkin sudah meninggal. Sehingga untuk menyelidiki hal tersebut, dibentuklah tim pencari fakta, yaitu tim pencari fakta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, atau kerap disingkat dengan nama YLBI. Dari penelusuran yang dilakukan, korban tewas tragedi ini diperkirakan sekitar 123 jiwa, 118 orang mengalami luka-luka, dan ada sekitar 179 orang yang dinyatakan hilang. Karena peristiwa ini, Komnas HAM juga melacak korban. Dari peristiwa ini, diperoleh angka yang lebih tinggi, yaitu 199 orang yang hilang. Namun kemudian, 2 diantaranya berhasil ditemukan. Yang paling menjadi ironi, rata-rata korban tewas bukan karena bentrokan langsung, melainkan sebagian dari mereka terbakar dalam rumah, ataupun ruko. Pengingat peristiwa ini sendiri, berlangsung selama semalam penuh, sampai dengan dini hari. Peristiwa berdarah, yang disebut sebagai tragedi Jumat Kelabu, dilabeli sebagai peristiwa terparah, yang terjadi di kota Banjarmasin. Dan tidak hanya itu, peristiwa ini juga merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah pesta demokrasi, yang ada di Indonesia. Banyak pendapat yang mengatakan, bahwa peristiwa ini, dipicu karena kurangnya toleransi. Karena tidak menghargai antar satu pihak, dengan pihak yang lain. Dan memang itulah, salah satu pemicunya. Namun beberapa pengamat mengatakan, bahwa peristiwa ini juga sebenarnya dilatar belakangi, oleh ketidakpuasan masyarakat, terhadap kebijakan pemerintah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka pada video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai di sini kisah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.